Seringkali kita tidak pernah merasa sadar bahwa ada hal yang lebih pantas. Rasa haus bukan hanya seteguk air, melainkan rasa haus akan ilmu pengetahuan. Bel pulang sekolah dibunyikan. Saya sadar, banyak hal yang saya lakukan di sekolah ini. Bukan hanya kegiatan, melainkan aku bisa lebih tumbuh di sini. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, aku mencoba banyak hal yang belum pernah saya coba. Dari selembar eksperimen yang membuat saya berpikir lebih banyak bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi. Semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita lontarkan dengan cara mencari tahu. Dan kini kakiku melangkah menuju satu ruang yang penuh dengan aroma khas. Perpustakaan Umum Kabupaten Indramayu, Dinas Perpustakaan dan Arsip. Udara dingin dari pendingin ruangan menyambut lembut. Lampu-lampu perpustakaan memantulkan cahaya ke ribuan punggung buku yang berdiri rapi, seperti barisan kenangan yang menunggu disentuh. Barisan sejarah pun terjejer rapi di dalam perpustakaan ini. Melihat banyak dialek Jawa dengan pojok Indramayu. Begitupun dengan bukti-bukti sejarah yang tertata rapi di perpustakaan ini. Jajaran buku yang tertata rapi di rak-rak ini mungkin sebagian masih tertata rapi dan tidak tersentuh. Ada perasaan yang membuat saya merasa lebih tenang ketika berada di perpustakaan. Entah itu karena aroma kertas yang begitu tenang, atau mungkin ada ribuan harapan di dalam perpustakaan ini. Rak demi rak saya kunjungi di dalam perpustakaan ini. Dan banyak dari buku-buku ini aku tertarik membacanya. Nuansa yang tenang, adem, dan tidak berisik membuatku lebih merasakan kehidupan yang ini yang aku mau. Bukan hanya membaca menggunakan tab ataupun sejenisnya, tapi dengan sentuhan kertas ini saya merasa lebih tenang. Setiap detailnya, setiap lembarnya ini membuat mungkin saya bisa lebih hidup di dalam kehidupan. Banyak makna-makna kehidupan yang bisa saya ambil di dalam buku ini. Literasi bukan hanya membaca, tapi belajar memahami. Bagaimana memahami sekitar kita, bagaimana memahami bahwa hidup gak cuma seperti ini, tapi ya seperti itu. Setiap buku memiliki perannya masing-masing. Ada yang mengajarkan bahwa kehidupan ini harus lebih baik, ataupun belajar dari beberapa luka. Di ruangan sunyi itu, halaman-halaman buku berbicara tanpa suara. Mereka tidak berteriak, tidak menuntut, dan tidak memaksa. Mereka hanya menunggu disentuh, menunggu dibuka, menunggu dipercayai untuk menjaga sedikit bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di masa lalu yang berbentuk kegagalan adalah sebuah hal yang bisa membuat kita berada di titik ini. Saya sebagai guru harus terus belajar untuk kehidupan yang lebih belajar baik. Yang saya lakukan bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk menanamkan nilai-nilai kepada seluruh murid dan lingkungan sekitar. Masih banyak juga orang yang mengunjungi perpustakaan hanya untuk memanfaatkan fasilitas internet gratis dan ruang adem. Ini mungkin akan menjadikan tempat nongkrong terenak untuk para introvert. Karena selain ruangan yang nyaman, juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti komputer dan beberapa juga tempat-tempat cozy seperti sofa yang mengkeliling. Dan saya senang ketika berada di sini, saya melihat satu ruangan yang menarik perhatian, yaitu ruang bacaan. Di sini ruangan yang penuh dengan gambar-gambar edukasi untuk anak-anak supaya lebih nyaman. Saya mencoba belajar bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah hal yang kita akan peroleh di kedepan hari. Mungkin sebagian orang menganggap hanya membaca satu buku atau satu halaman, tapi tak apa-apa, karena dari satu lembar bacaan buku, satu halaman, atau satu buku, itu akan meningkatkan tingkat keilmuan kita, tingkat bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita lebih menghargai sesama, bagaimana kita menerapkan di dalam diskusi di dalam kelompok. Ada masa ketika hidup terasa berat, tugas menumpuk, dunia seperti menutup pintu, dan kita merasa tidak ada tempat untuk menaruh rasa. Namun anehnya, seringkali satu halaman buku mampu membuka kembali pintu yang tertutup itu. Menerapkan bersama anak-anak di dalam sekolah, mengunjungi perpustakaan sekolah yang mungkin sebagian sudah berdebu. Bukan karena bukunya tak bagus, mungkin karena mereka sudah tercandu dengan digital, sehingga ketertarikan akan membaca buku lembar demi lembar semakin berkurang. Tapi di sini saya mengajak
anak-anak saya untuk ayo kita kembali lagi membuka buku, mempelajari apa yang harus kita pelajari, dan berdiskusi tentang apa yang ada di dalam buku. Literasi juga bukan hanya mengenai pembacaan buku, melainkan bagaimana cara kita mengkomunikasikan, memahami, dan menerapkan isi bacaan kepada seseorang. Pada akhirnya, literasi bukan hanya tentang siapa yang membaca paling banyak, bukan tentang siapa yang paling cepat menghabiskan buku. Literasi adalah perjalanan sunyi yang pelan-pelan membentuk kita menjadi manusia yang lebih peka, serta lebih bijak dan lebih berani. Karena setiap buku menyimpan ribuan harapan tentang dunia yang lebih baik, tentang diri kita yang lebih kuat, dan tentang masa depan yang lebih mungkin. Dan semua itu hanya menunggu kita untuk memulai membaca.